Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Terjerat hasrat duda nikmat, bagian 21. Melakukan apa sayang? Tanya Brian tiba-tiba ada di ruang tamu itu. Kirana kaget, dia menoleh ke arah suara suaminya lalu tertawa kecil. Selamat siang, Tuan Brian. Sapa Danisa ramah pada Brian. Iya, siang Danisa. Kamu sedang apa di sini? Tanya Brian heran. Kirana itu sahabat saya, Tuan. Jadi saya mampir pengen ketemu Kirana, jawab Danisa. Kakak sama adik sama-sama gila. Kamu jangan ikutan gila sama sahabatmu itu, kata Brian nyungir. Hehe, tenang Tuan Brian. Kirana baik-baik aja kok, buktinya dia kesakitan anunya sampai sekarang, hehe. Apa sih lo, ngomong gitu? Bisik Kirana pada Danisa dan mencubit tangannya dengan keras. Au! Sakit, Kir. Lagian lo ngomong enggak jelas, jawab Kirana. Brian hanya tersenyum saja, dia memang merasakan keperawanan Kirana. Sungguh itu di luar dugaannya, dia pikir Kirana seperti Danisa yang bebas bergaul. Tapi dia salah, ternyata setelah mengenal Kirana malah lebih jatuh cinta. Hanya belum menyadarinya saja saat itu. Oh ya sayang, apa yang kalian lakukan tadi? Yang mana? Tadi, melakukan apa? Oh, enggak kok. Ini Danisa melakukan olahraga pagi tadi. Kok sudah pulang mas? Tanya Kirana mengalihkan pertanyaan Brian. Iya. Ada berkas yang ketinggalan. Lagian, sengaja pulang siang hari di jam makan siang sekalian jemput Michelle, jawab Brian. Loh, Michelle-nya kemana? Tanya Kirana heran. Ada di luar, dia sedang ngobrol dengan Dodi. Kata Brian santai. Oh, tumben banget dia ngobrol dengan Pak Dodi, ucap Kirana. Aku ke ruang kerja dulu. Mau ambil berkas yang ketinggalan, kata Brian. Niatnya dia mau masuk ke kamar, jika Kirana ada di kamarnya. Tapi malah ada Danisa, dia pun berpikir untuk memanggil Kirana ke ruang kerjanya. Sayang, sini deh, teriak Brian pada Kirana. Kirana menoleh, dia melihat Brian melambaikan tangannya untuk masuk ke ruang kerjanya. Danisa pun paham, dia pikir Brian sengaja menyuruh Kirana masuk ke dalam ruang kerjanya. Mau apa sih? Gerutu Kirana. Udah samperin aja. Lo pasti dapat hadiah, ucap Danisa dengan senyumnya. Hadiah? Hadiah apa? Mana gue tahu, kan suami lo yang mau ngasih hadiah. Kata Danisa masih dengan senyumannya. Kirana pun pergi ke ruang kerja Brian tanpa curiga. Dia masuk ke dalam ruang kerja itu, dan ditunggu di depan pintu oleh Brian. Brian langsung menarik Kirana dan mencium bibirnya dengan lembut. Kirana kaget bukan main dengan Brian, yang langsung menariknya dan mencium bibirnya. Lama mereka berciuman dengan lembut dan mesra. Setelah Kirana kelabakan, Brian pun melepas ciumannya. Kangen banget sama kamu. Kata Brian mengelap bibir Kirana yang basah, karena saking liarnya. Jadi manggil aku cuma mau cium aja? Tanya Kirana. Enggak juga. Malah pengen lebih dari menciummu, jawab Brian yang kembali mencium Kirana. Tangannya membelai punggung Kirana, dan turun ke bawah lalu meremasnya pelan. Membuat Kirana terlonjak kaget, namun ciuman Brian memperdalam lagi. Hingga ciuman panas keduanya pun saling menuntut. Brian meraba si kembar Kirana dan kembali meremasnya, hingga Kirana pun mendesah. Sayang, geli. Brian pun makin menjadi, bibirnya turun ke leher dan menggigit kecil, memberikan kecupan di sana dan meninggalkan tanda merah. Kirana lupa, di depan ada Danisa menunggu dengan sabar. Sampai suara teriakan Michelle menghentikan kegiatan mereka. Mami Kiran! Teriak Michelle. Kirana pun mendorong dada Brian dengan cepat. Dirapikannya lagi baju, yang sempat terangkat tadi oleh tangan jahil suaminya. Brian tersenyum senang, dia lalu menuju meja kerjanya. Sedangkan Kirana keluar sambil merapikan rambutnya. Mami Kiran di mana? Teriak Michelle sekali lagi. Ya sayang, Mami di sini, jawab Kirana.
Michelle pun mendekat pada Kirana, dia tertawa kecil. Sambil memperlihatkan sebuah plastik, berisi ikan-ikan kecil yang masih hidup. Ikan untuk apa, sayang? Tanya Kirana. Aku tadi beli di depan sekolah, Mi, aku suka ikan. Kata papi boleh dipelihara di kolam ikan, jawab Michelle dengan antusias. Tapi enggak ada kolam ikan di depan rumah. Nanti Pak Dodi buatkan untuk Michelle, jawab Michelle. Kenapa enggak beli akuarium aja yang kecil? Kata Kirana memberi saran. Iya, papi lupa tuh. Ya udah deh nanti beli akuarium aja minta sama papi. Kalau gitu, ikannya dimasukin ke toples aja dulu, minta sama Mbak Mimin. Mami ada teman di depan, mau menemui teman Mami, kata Kirana. Iya, Mi. Sekalian ganti baju ya. Oke, Mi. Michelle lalu pergi ke belakang, meminta Mimin mengambil toples untuk ikannya. Sementara Kirana kembali menemui Danisa di depan. Sudah dapat hadiahnya? Tanya Danisa dengan senyumnya. Gue kira hadiah apa? Emang lo pikir hadiah apa yang dikasih suamimu? Ah, sudahlah. Jangan dibahas, gak penting. Kata Kirana ketus. Ternyata hadiah merah itu ya di leher. Kata Danisa, membuat Kirana kaget dan malu. Apa sih, lo? Sahut Kirana dengan muka memerah sambil menutupi lehernya. Hahaha. Danisa tertawa hari Minggu waktunya santai di rumah. Brian malah masih asyik tidur di ranjangnya, setelah dia membersihkan diri. Sedangkan Kirana pergi ke dapur, dia ingin memasak. Mencoba membuat makanan kesukaan Brian seperti Mimin. Dia belajar memasak kesukaan suaminya. Sedangkan Michelle masih bermain di teras rumah, menunjukkan ikan-ikannya lagi pada Dodi. Rencananya, Brian akan mengajak Michelle dan Kirana untuk membeli akuarium untuk ikan Michelle. Namun Brian sengaja tidur dulu, karena semalam dia dan Kirana melakukan pertempuran panas sampai jam 2 pagi. Meski Kirana masih mengantuk, namun dia adalah istri dari Brian. Jadi tidak boleh malas, itu menurutnya. Padahal Brian membebaskannya di hari Minggu, untuk bersantai di kamarnya sambil tidur berpelukan. Bahkan Brian pun akan menggenjotnya lagi, jika Kirana menurut bermalas-malasan di kamar bagi Brian. Bercinta dengan Kirana itu kegiatan wajib, dan selalu ingin dia lakukan kapanpun. Tapi Kirana tahu, jika dia bermalas-malasan suaminya, pasti akan terus mengajaknya bercinta. Bukannya istirahat, malah membuatnya semakin lelah dan mengantuk, meskipun dia juga suka karena nikmatnya bikin melayang. Mi, kapan papi bangun? Katanya mau ajak Michelle beli akuarium. Tanya Michelle ketika dia menghampiri Kirana di dapur. Tanya papi aja sayang, coba ke kamarnya. Bangunin papi, tanya kapan beli akuariumnya, jawab Kirana. Ya udah deh, Michelle ke kamar papi aja, kata Michelle. Dia pun berlari meninggalkan Kirana yang sedang sibuk memasak. Mimin sendiri sedang mencuci pakaian jika hari Minggu. Dia lebih santai melakukan pekerjaannya, karena Kirana yang memasak untuk suaminya. Sementara di tempat lain. Selamat siang. Ya, siapa ya ini? Tanya Pak Darno. Saya dari pihak Pak, mau memberi surat tanah pada Pak Darno. Apa benar ini rumah Pak Darno? Tanya petugas itu. Iya, itu saya sendiri. Ada apa ya, Pak? Tanya Pak Darno. Lalu petugas itu pun menjelaskan, sambil menunjuk surat tanah yang atas nama dirinya. Pak Darno pun heran, kenapa petugas tanah itu memberikan surat tanah padanya. Dari mana surat tanah itu dan siapa yang memberikannya? Apakah Juragan Samin? Ah, tidak mungkin, begitu pikir Pak Darno. Oh ya Pak, benar ini surat tanah atas nama saya. Tanya Pak Darno penasaran. Iya Pak, benar. Lihat saja namanya, jawab petugas itu. Pak Darno pun melihat surat itu sekali lagi, dia tidak percaya itu. Siapa ya yang memberikan surat tanah itu pada saya, tanya Pak Darno lagi. Saya tidak tahu, Pak. Yang saya lakukan adalah mengurus surat tanah ini agar sah di mata hukum. Dan Bapak berhak mengelola tanah yang tertera di surat itu. Ya sudah, terima kasih ya. Nanti saya cari tahu sendiri.
Baik, Pak. Kalau begitu, saya permisi. Ya. Petugas itu pun pergi dari rumah Pak Darno. Pak Darno sendiri bingung, dari siapa surat tanah itu dengan atas namanya. Ibu Kamina menghampiri suaminya, yang sedang bingung sambil memegang surat tanah. Ya, ada apa? Dan apa itu? Tanya Ibu Kamina. Surat tanah, Bu, jawab Pak Darno. Ibu Kamina mengambil surat tanah dari tangan suaminya, dia membuka surat itu yang seperti lembaran buku besar. Dibukanya satu persatu surat tersebut, dibacanya pelan. Dan memang di sana tertera nama suaminya, dia pun terkejut dengan luas tanah yang tertera di sana. Iya, ayah tahu berapa luas tanah di surat ini? Tanya Ibu Kamina berbinar. Enggak, Bu. Memang berapa luasnya? Tanya Pak Darno tidak bersemangat. Tanahnya luas banget, ya, kita bisa bikin rumah kontrakan. Juga bisa buat menggarap sawah. Jawab Ibu Kamina masih dengan antusiasnya. Iya, berapa? Kok ngomongnya begitu saja, ucap Pak Darno penasaran. 1 hektar, iya, itu kan 1000 meter. Kita bisa bikin kontrakan atau menggarap sawah, atau menyewakan tanah kita pada penduduk sini. Wah, kita bisa kaya loh, ya. Kata Ibu Kamina sumringah. Pak Darno pun terkejut. Dia merebut surat tanah dari tangan istrinya, dia tidak percaya. Lalu dia pun membaca surat tanah tersebut, dan benar saja, di sana tertera luas tanah seluas 1 hektar. Wah, benar Bu. Ini luasnya 1 hektar, kita bisa kaya, kata Pak Darno girang. Tapi, dari siapa ya? Yah? Kok ada orang yang memberi tanah seluas itu? Apa enggak sayang, uangnya membeli tanah lalu diberikan pada kita? Tanya Pak Darno penasaran siapa orangnya. Kalau Juragan Samin tidak mungkin memberikan cuma-cuma, pasti dia ada maunya. Kalaupun Kirana menikah dengan si Doni itu, tidak mungkin memberikan tanah seluas itu. Kata Ibu Kamina menerka-nerka. Apa jangan-jangan suaminya Kirana ya? Tanya Pak Darno. Masuk akal, Pak, dia kan kaya. Lah, Mas kawin buat Kirana saja 100 juta. Dan ayah juga dikasih uang 100 juta juga. Sampai ayah bingung mau digunakan untuk apa uang sebanyak itu, kata Ibu Kamina. Tapi sekarang ayah tidak bingung lagi uangnya dipakai untuk apa. Ayah akan beli bibit padi, sisanya kita berkebun buah. Kan ada lahan 1 hektar, nanti kita pekerjakan tetangga saja. Pak Manto dan Pak Duki, mereka siap loh kalau disuruh menggarap kebun kita nanti. Kata Pak Darno lagi. Tapi ibu mau memastikan dulu. Benar tidak suaminya Kirana itu memberikan tanah 1 hektar pada kita, kata istrinya. Ibu Kirana pun mengambil ponselnya, dan menghubungi anaknya Kirana. Tut. Sambungan telepon terhubung, tapi belum dijawab oleh Kirana. Ibu Kamina menunggu, dia tidak sabar ingin bertanya pada Kirana. Tut. Halo, Bu. Assalamualaikum, kata Kirana ketika telepon tersambung. Waalaikumsalam, Kiran. Kamu sehat-sehat di sana? Tanya Ibu Kamina. Alhamdulillah Bu, bagaimana dengan ayah dan ibu di sana? Tanya Kirana. Ayah sama ibu baik semua, bagaimana suamimu? Apa dia baik sama kamu? Ya, Bu. Mas Brian baik banget kok, ibu jangan khawatir. Oh, baguslah. Memang dia harus baik sama kamu. Bu, jangan kebanyakan basa-basi. Cepat tanyakan sama Kirana, tentang surat tanah itu. Teriak Pak Darno pada istrinya tidak sabar. Sabar, ya, kan ibu juga pengen ngobrol sama anak sendiri. Lagi pula, dia nanti jarang pulang kok, kata Ibu Kamina. Ya, tapi bisa nanti lagi. Ayah penasaran dengan surat tanah itu. Iya, iya. Gak sabar banget sih ayah, gerutu istrinya. Ada apa, Bu? Ayah marah kenapa? Itu, tadi ada petugas dari petugas tanah ke rumah menyerahkan surat tanah. Ayahmu bingung dari siapa surat tanah itu, ibu pikir itu dari suamimu. Benar tidak suamimu memberikan surat tanah itu sama ayah? Oh, kurang tahu Bu. Nanti Kiran tanyakan sama Mas Brian. Sekarang saja Kiran, ayah nggak sabar.
Tapi Mas Brian ada di kamar mandi, Bu, tunggu sebentar ya. Ada apa, sayang? Tanya Brian di seberang sana terdengar oleh Ibu Kamina. Ibu Kamina kaget dengan sebutan suami Kirana memanggil anaknya. Begitu mesra dan sayang sekali terdengar, dia pun tersenyum sendiri. Oh, itu Mas. Ayah penasaran tadi ada petugas tanah ke rumah dan menyerahkan surat tanah. Memang kamu membeli tanah buat ayah? Oh itu, iya. Waktu sebelum nikah, aku meminta pekerja untuk mencari lahan 1 hektar dan membelinya di sekitar kampung ayah. Jadi surat tanahnya sudah diterima? Iya, mungkin baru tadi. Buat apa kasih lahan seluas itu? Supaya ayah tidak bekerja lagi sama Juragan Samin. Menantu idaman banget sih kamu. Hehehe, iya dong, cup. Klik. Sambungan telepon pun terputus dari Kiran, rupanya Brian sedang melakukan sesuatu pada Kirana. Ibu Kamina pun hanya tersenyum saja, dia merasa bahagia, mendengar anaknya begitu senang menikah dengan Brian. Meski menikah mendadak dan hamil lebih dulu, pikirnya. Kebohongan Brian belum diketahui oleh ayah dan ibu Kirana. Entah bagaimana reaksi Pak Darno, jika tahu Brian menikahi anaknya dengan kebohongan. Bagaimana, Bu? Kirana jawab apa? Tanya Pak Darno. Katanya iya. Suaminya dulu membeli lahan sebesar 1 hektar itu, sewaktu dia belum menikah dengan Kirana. Tapi kapan ya? Kan kalau membuat surat tanah itu harus ada tanda tangan kita, ya. Mungkin yang beli suami Kirana, tapi atas nama kita, Bu. Ya sudah enggak masalah, sekarang ayah lega. Berarti benar surat tanah itu milik kita, kata Pak Darno. Ibu Kamina sangat senang, dia bisa berbangga pada orang yang suka meledeknya. Meski pernikahan anaknya itu mendadak, namun tentang kehamilan Kirana tidak menyebar di kampung. Tapi dia heran, kenapa tidak menyebar berita tentang kehamilan anaknya? Biasanya anak buah Juragan Samin akan cepat menyebarkan gosip yang tidak benar. Meskipun Kirana benar hamil di luar nikah, tapi aneh sekali tidak ada berita sedikit pun tentang anaknya. Ayah, ibu tuh heran ya. Kok aneh ya dengan Juragan Samin itu, kata Ibu Kamina. Heran kenapa? Tanya Pak Darno. Waktu Kirana menikah, kok enggak ada gosip tentang anak kita ya? Biasanya kan, Juragan Samin itu cepat banget kalau ada berita tidak sedap. Anak buahnya semua menyebarkan gosip-gosip itu, kata Ibu Kamina. Ya sudahlah, Bu, mungkin dia kapok. Ayah juga sekarang nggak pernah ikut menggarap sawahnya, sekarang dimusuhi. Anak buahnya juga kadang suka ikutin ayah kalau pergi, kata Pak Darno. Apa jangan-jangan menantu kita ya, Pak? Yang mengancam Juragan Samin untuk tidak menyebarkan gosip itu. Ibu aneh loh, ya. Kata Ibu Kamina lagi. Jangan dipikirkan, ayah sudah malas membahas Juragan Samin. Terus, lahan kita mau diapakan, Bu? Tanya Pak Darno yang seperti pasrah pada nasibnya kini. Juragan Samin sekarang malah menjauhinya, dan dia bingung dengan lahan 1 hektar itu. Lah, kan ayah yang ngerti lahan itu mau diapakan. Tadi ayah bilang mau digarap sawah sama tetangga kita, Pak Darto dan Pak Duki. Kata istrinya nyureng. Pak Darno diam, dia memang mengatakan itu tadi. Tapi dia masih bingung juga. Ya, kita harus bersyukur menantu kita kasih rezeki banyak. Uang di nota itu 100 juta jumlahnya, lalu lahan 1 hektar juga dikasih. Nak Brian itu kan menantu idaman ayah. Dia kaya, juga royal, apalagi yang ayah bingungkan? Tanya Ibu Kamina. Pak Darno menghela nafas panjang, dia sebenarnya suka. Namun entah kenapa dia jadi merasa malu sendiri, dulu dia membentak-bentak Brian dan malah mencibirnya. Tapi sekarang malah dia diberi apa yang dia inginkan, rasanya malu sekali. Ayah jadi malu Bu sama suaminya Kirana, kata Pak Darno. Malu kenapa? Ya kan dulu ayah membentak dia, sekarang kehidupan anak kita malah jadi lebih baik. Malah dia kasih kita uang dan lahan tanah seluas 1 hektar. Tapi ayah heran deh, sekaya apa ya suami Kirana itu? Tapi kok tidak mengadakan pesta pernikahan sih? Tanya Pak Darno. Bersambung.